Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dan belajar bareng. Kali ini kita akan membahas tentang hukum adzan dan iqomah. Sebagaimana kita ketahui, sebelum sholat fardu umumnya di musola, di masjid kita sering melaksanakan setidak-tidaknya mendengarlah adzan ataupun iqomah itu. Alangkah lebih baiknya kita sekarang mengerti hukum adzan dan iqomah itu sendiri. Sahabatku semuanya, hukum adzan dan iqomah ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang dikuatkan atau dikukuhkan ya bagi sholat fardu ya. Catatannya adalah bagi sholat fardu. Kalau tidak sholat fardu berarti ya sunnahnya atau belum muakkad gitu ya, sunnah tapi belum muakkad. Kemudian sholat fardu ini baik dikerjakan secara berjamaah maupun sendirian. Munfarid itu ya sendirian. Jadi kalau jamaah kita sudah paham secara umum dipraktekkan adanya adzan kemudian iqomah. Lah mungkin yang sendirian ini yang mungkin masih jarang dipraktekkan. Yuk bareng-bareng kita praktekkan ketika kita sholat adzan ataupun iqomah. Kan nggak harus kencang sekencang-kencangnya juga enggak gitu. Bisa sedang nadanya, suaranya kan gitu. Dan fadilahnya di samping ini memang sunnah, fadilahnya banyak. Ya segambarannya kira-kira iblis setan itu ya lari tunggang langgang ketika kita adzan kemudian kita qomati sehingga sholat kita lebih baik gitu. Maka di kalangan ahli hikmah adzan sama iqomah ini juga banyak dan sering dipakai ya, bahasanya yang enak untuk ngusir ya iblis ataupun ngusir jin kan seperti itu. Kemudian disunnahkan dengan suara yang keras. Keras ini kan relatif, bukan berarti keras kencang sekencang-kencangnya juga enggak. Kecuali di masjid yang sudah dilakukan ya. Sholat jamaah maksudnya ketika di masjid kita adzan sementara ada orang yang lagi sholat jamaah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau kebetulan kita kok rombongan ya ketinggalan sholat jamaah di masjid, kita mau mendirikan sholat masjid sendiri lah, bagaimana kan gitu ya, boleh aja kan gitu iqomah, cuman diperhatikan kiri kanannya masih ada orang yang sholat apa enggak, nanti malah mengganggu kan begitu. Dikerjakan dengan berdiri dan sikap menghadap ke kiblat itu ya. Ini yang juga harus diperhatikan. Ini kaitannya dengan adab. Kemudian sahabatku semuanya, kita sekarang belajar tentang kalimat adzan ya. Kalimat adzan itu seperti apa? Kalimat adzan ini diawali dengan ini kelihatan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini dibaca 2 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini. Kemudian yang lain masih sama. Sebelum itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini yang sering ini saya tunjukkan yang kadang kita suka lupa. Di sini asyhadu anna Muhammadar ini ya. Nah, ini yang sering lupa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah. Ini tak marbutoh, tak bunder. Nah, ini
Ya, kalau ini mati maka dia menjadi bunyi ha. Maka harus jelas hayya 'alas shalah. Ha ha. Gitu. Hayya 'alas shalah. Kemudian di bawahnya hayya 'alal falah. Ini pakai ha. Kalau ha itu makhrajul hurufnya bersih. Tidak seperti ha. Hayya 'alal falah. Nah, itu bukan hayya 'alal falah. Ini kurang tepat. Ya. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nih ya. Ada pengecualian atau tambahan ketika azan ini dilaksanakan pada waktu subuh. Ini kita bacakan dalam azan subuh. Di antara kalimat hayya 'alal falah dan Allahu Akbar, ini disela atau ditambahkan kalimat yang kelima, yakni as-sholatu khairum minan naum. 2 kali. As-sholatu khairum minan naum. Nah, itu ya. Sholat lebih baik daripada tidur. Ini menyeru. Kemudian disusul Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya pikir sahabat lebih paham, sudah paham. Namun ini untuk mengingat ketika kita terkadang terlupa dan membenahi ketika ada hal-hal yang masih kurang tepat. Kemudian kita sambung, ini biar lengkap. Setelah adzan, ini ada doa setelah adzan. Ayo kita belajar bareng-bareng. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Wassolatil qa'imah. Ati. Yang panjang A-nya ya. Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Sengaja kita putus biar mempermudah. Wasyarofa wad-darajatal ini aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad. Itu doanya ya. Nanti kalau belum hafal ya videonya kan bisa diulang-ulang. Artinya ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan memiliki sholat yang didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji. Nah itu. Kemudian ini adalah lafal iqomah. Ya, iqomah itu seperti apa? Lafal iqomah itu sama dengan adzan, sama dengan adzan. Bedanya kalau adzan diucapkan masing-masing 2 kali, sedangkan iqomah cukup diucapkan sekali saja. Dan di antara kalimat kelima ditambah kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, ya. Lengkapnya ini Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ya, qad qamatis shalah, jangan qad qamadis. Nah, kurang tepat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar la ilaha illallah. Ya. Setelah itu kita buka tentang kesunahan untuk menjawab adzan dan iqomah. Nah, bagaimana caranya? Bagi yang mendengar suara adzan, maka suara ataupun cara menjawabnya dengan jawaban yang sama seperti yang tersebut dalam kalimat adzan, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah
kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Kemudian pada subuh, as-sholatu khairum minat naum. Ini jawaban yang benar, sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Saya ulang, sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, itu untuk azan. Kemudian jawaban bagi yang mendengar iqomat. Nih, kita biar paham. Bagi yang mendengar iqomat, kalimat demi kalimat terdengar. Dijawab sama seperti yang diucapkan muadzin, kecuali ketika orang mengucapkan yang apa? Muadzin maksudnya qad qomatis shalah. Nah, itu maka kita menjawabnya aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliya. Saya ulang, aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Sekali lagi, aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Semoga Allah mendirikan sholat itu dengan kekalnya. Dan semoga Allah menjadikan aku ini dari golongan orang yang sebaik-baiknya ahli sholat. Itu sekiranya bisa bermanfaat. Lain kali kita sambung dalam pelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.